Bayangkan, seorang pemuda 21 tahun menghancurkan tembok yang tak tertembus selama 1000 tahun. Tapi, apa yang benar-benar terjadi di balik penaklukan Konstantinopel? Mengapa sejarawan barat menyembunyikan sisi gelap Sultan Muhammad Al-Fatih? Dan kenapa kisah ini bisa mengubah pandangan kita tentang kepemimpinan selamanya? Kalian akan terkejut dengan apa yang akan kita ungkap hari ini. Kenapa Sultan Muhammad Al-Fatih dijuluki Al-Fatih alias sang pembuka atau pembebas? Bukan hanya karena dia membuka Konstantinopel saja, tapi ada rahasia yang lebih dalam. Coba bayangkan, di usia 21 tahun, seusia mereka yang mungkin masih mencari jati diri, dia sudah menguasai 6 bahasa: Turki, Arab, Persia, Yunani, Latin, bahkan Sanskrit. Dan yang membuat kita merinding, dia memiliki visi yang 500 tahun lebih maju dari zamannya. Sebuah kisah tentang momen yang mengubah sejarah dunia. Konstantinopel, kota yang tidak pernah jatuh selama 1000 tahun. Temboknya setinggi 12 meter, tebalnya 5 meter. Para ahli militer bilang mustahil ditembus. Tapi Sultan Muhammad Al-Fatih II memiliki strategi yang jenius dan sedikit di luar akal sehat. Dia memindahkan 70 kapal perang melalui darat. Ini bukan film Pirates of Caribbean, ini sejarah nyata. Bayangkan reaksi tentara Bizantium yang bangun pagi-pagi lalu melihat kapal perang Ottoman tiba-tiba muncul di tanduk emas yang seharusnya aman. Astaga, kapalnya bisa berjalan di darat? Tapi inilah bagian yang gelap dan jarang dibahas para sejarawan. Sultan Muhammad Al-Fatih II bukan hanya penakluk biasa, dia adalah master strategi psikologi. Dia mengundang humanis Italia, sarjana Yunani, bahkan meminta patriark Kristen untuk menulis kredo iman Kristen dan menerjemahkannya ke bahasa Turki. Kalian tahu mengapa? Dia ingin memahami musuhnya dari dalam. Kenali musuhmu lebih baik daripada mereka mengenal diri mereka sendiri. Dan yang membuat makin respect adalah Muhammad Al-Fatih menjadi sultan pertama yang membuat sistem hukum tertulis, Qanun-Name-i Ali Osman, sistem hukum yang lebih maju dari Eropa pada masa itu. Ada cerita legendaris. Seorang arsitek Kristen mengadukan sultan ke pengadilan karena sultan memotong tangannya. Dan tahukah kalian, hakim berani menghukum sultan. Dan sultan menerima putusan tersebut. Ini adalah level kepemimpinan yang bagaimana? Nah, inilah bagian yang mensengangkan. Setelah penelitian mendalam, ternyata Sultan Muhammad Al-Fatih II adalah prototip kepemimpinan transformasional modern. 4 pilar kepemimpinan transformasional yang digunakan CEO-CEO kelas dunia sekarang, Sultan sudah mempraktikkannya 500 tahun yang lalu. Bayangkan seorang pemuda 21 tahun memimpin dari depan dalam pengepungan Konstantinopel. Ketika pasukannya mulai putus asa melihat tembok raksasa, Sultan Muhammad Al-Fatih II turun langsung ke medan perang. Keberaniannya di garis depan, tekadnya yang tak tergoyahkan saat memindahkan kapal melalui darat, semua ini membuat dia menjadi panutan yang menginspirasi kesetiaan dan rasa hormat dari jutaan pengikutnya. Visinya untuk menjadikan Konstantinopel sebagai ibu kota baru bukan sekedar mimpi kosong. Dia mengkomunikasikan visi ini dengan keyakinan yang mendalam, membangkitkan semangat jihad dan kebanggaan di antara pasukannya. Persiapan matang dengan membangun benteng Rumeli Hisare menggunakan artileri canggih, semua menunjukkan komitmen total terhadap visi. Dia berhasil menyatukan ulama, insinyur militer, hingga rakyat biasa di bawah satu tujuan besar. Ini yang membuatnya berbeda. Sultan bukan hanya penakluk, tapi juga seorang intelektual sejati. Dia mengundang humanis Italia, sarjana Yunani, mengumpulkan perpustakaan dengan karya-karya dari berbagai peradaban. Pendirian 8 perguruan tinggi di sekitar Masjid Fatih menunjukkan komitmennya memajukan pembelajaran dan menantang pemikiran konvensional. Dia bahkan mengadakan diskusi teologis di hadapannya, menunjukkan keterbukaan terhadap ide baru. Reformasi hukum dan administrasi Sultan menunjukkan perhatian mendalam terhadap kesejahteraan masyarakat. Kodifikasi hukum, Qanun-Name-i Ali Osman, dan sistem timar bertujuan menciptakan struktur yang adil dan efisien. Kisah legendaris tentang arsitek Risto, di mana Sultan bersedia menerima hukuman dari pengadilan, mencerminkan seorang pemimpin yang menjunjung tinggi keadilan bahkan untuk dirinya sendiri. Sultan Muhammad Al-Fatih II memiliki karakteristik tambahan yang luar biasa. Keterbukaan terhadap pemikiran baru, minatnya pada budaya barat, dan undangannya kepada sarjana dari berbagai latar belakang menunjukkan keterbukaan yang luar biasa untuk zamannya. Fokus jangka panjang, visinya mengubah Konstantinopel menjadi pusat keilmuan dan peradaban adalah bukti perencanaan yang melampaui masa pemerintahannya. Semangat inovasi, penggunaan teknologi militer baru,
strategi pengepungan brilian, dan proyek pembangunan urban yang ambisius. Tapi mengapa sejarawan Barat sering melupakan aspek-aspek positif kepemimpinannya? Karena penaklukan Konstantinopel mengubah sejarah dunia. Eropa terpaksa mencari jalur dagang baru yang memicu era penjelajahan samudera. Columbus terpaksa ke Amerika, Vasco da Gama ke India, semua karena Sultan Muhammad Al-Fatih II menutup jalur tradisional. Dia secara harfiah memaksa dunia untuk berubah. Dan lihat sekarang, Istanbul menjadi salah satu kota paling strategis di dunia. Jembatan antara Eropa dan Asia persis seperti visinya. Jadi teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari Sultan Muhammad Al-Fatih? Jadi apa yang bisa kita pelajari dari Sultan Muhammad Al-Fatih? Pertama, usia bukan penghalang untuk meraih kebesaran. Kedua, inovasi mengalahkan tradisi. Ketiga, kepemimpinan sejati adalah melayani orang lain, bukan diri sendiri. Keempat, berpikirlah 500 tahun ke depan. Jika kalian terpesona dengan kisah kepemimpinan legendaris seperti ini, jangan lupa subscribe. Kami memiliki banyak kisah tersembunyi dari sejarah Islam yang akan mengejutkan kalian. Tuliskan di kolom komentar, aspek kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih II mana yang paling menginspirasi, dan jangan lupa share ke yang butuh motivasi kepemimpinan. Sampai jumpa di episode mengejutkan berikutnya.